and welcome back to my channel. Di video kali ini aku pengen bahas salah satu topik yang juga masih berada dalam lingkup dunia perbukuan, yaitu tentang reading slump. Kenapa aku tiba-tiba pengen bahas tentang reading slump? Itu karena beberapa hari yang lalu aku tuh hampir aja kena reading slump lagi. Setelah sebelumnya itu aku pernah mengalami reading slump yang parah banget sampai berbulan-bulan. Jadi di video kali ini aku tuh tergerak pengen sharing gimana sih cara bangkit dan cara-cara apa aja yang aku lakuin dan efektif untuk menyembuhkan reading slump itu tadi. So buat teman-teman yang lagi reading slump atau pengen cari tahu cara untuk mengantisipasi supaya reading slump itu tidak menyerang, please keep on watching. Oke, disclaimer dulu. Pertama, bahwa di video ini tips-tips yang aku bagikan itu adalah tips-tips yang pernah aku lakukan dan works di aku. Dan tips-tips yang aku share kali ini itu diharapkan bisa menjadi alternatif yang bisa teman-teman coba ketika teman-teman lagi mengalami reading slump. Kedua, jangan salah fokus dengan baju aku yang sama dengan video sebelumnya, karena aku filming di hari yang sama juga dan aku malas ganti supaya lebih efektif dan efisien waktu aja gitu loh guys. Saya sekarang untuk mencari sela waktu filming tuh agak susah. Pertama karena jadwal agak lumayan padat, terus aku juga lagi kurang enak badan dan cuacanya tuh bener-bener gloomy banget, kadang mendung, kadang panas. Jadi ya memang sangat susah untuk menentukan timing filming yang tepat gitu supaya bisa mendapatkan video yang bagus. So ya itu dia tadi kira-kira disclaimernya. Without any further ado, langsung aja kita masuk ke poin-poin pembahasannya. Oke, hal pertama yang mesti kita lakukan ketika kita sedang mengalami reading slump adalah menyadarinya, jangan denial dan jangan memaksakan diri. Karena biasanya kalau kita lagi kena reading slump, kita cenderung suka mengelak kalau kita lagi kena reading slump. Terus kita jatuhnya nanti akan terhantui oleh target-target kita dan memaksakan diri padahal kita lagi reading slump. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu kita tetap memaksakan diri untuk melanjutkan aktivitas baca, apalagi baca-bacaan buku yang berat-berat, harus menuntut target ini itu, takutnya akan memperburuk kondisi mood kita, terus akan memperpanjang reading slump yang kita alami. Jadi coba deh terima kalau kita ini memang lagi kena reading slump, jalani aja dulu. Terus kita masuk ke tips yang kedua, yaitu coba selingi dengan kegiatan-kegiatan lain selain membaca. Karena reading slump itu bisa terpicu salah satunya oleh intensitas baca kita. Kalau intensitas baca kita itu sering, kita kan otomatis juga akan lebih lama berhadapan dengan buku yang notabene-nya penuh dengan tulisan. Mata kita capek, otak kita capek, apalagi kalau kita itu habis baca buku-buku yang berat-berat gitu kan ya genrenya. Makanya coba deh ketika reading slump selingi dulu dengan kegiatan lain. Hal tersebut bukan berarti kita akan berhenti dari aktivitas membaca selamanya gitu, tidak. Hal itu untuk sementara waktu aja dan ditujukan supaya pikiran kita ini ter-refresh kembali. Oke, masuk ke tips ketiga. Jadi setelah teman-teman ini melakukan upaya untuk refresh otak, refresh diri, jangan buru-buru untuk memulai kembali aktivitas baca. Karena ini tuh masih di fase transisi yang amat sangat riskan. Tetapi teman-teman bisa coba mencari kegiatan lain selain membaca, tetapi kegiatan itu bisa men-trigger minat baca teman-teman. Misalnya nih, teman-teman bisa berkunjung ke perpustakaan meskipun nggak baca ya, teman-teman ya cukup melihat-lihat aja atau merasakan kembali vibes buku-buku, mencium aroma-aroma buku, merasakan suasana tenang ketika membaca. Atau bisa juga teman-teman pergi ke toko buku, window shopping lah atau apa untuk mengobati rasa kangen kita terhadap buku-buku meskipun kita belum bisa untuk melanjutkan aktivitas baca. Atau teman-teman juga bisa nonton konten-konten dari YouTuber lain. Dan ini adalah poin yang sangat efektif di aku. Jadi saat aku kena reading slump, setelah aku coba refresh dengan selingan aktivitas lain, aku coba cari konten-konten
booktube atau booktalk yang sesuai dengan comfort zone aku. Pokoknya coba aja teman-teman cari konten-konten yang pleasing, terus calming gitu, supaya ketika teman-teman nonton itu juga tersalur rasa nyaman, rasa soothing gitu di dalam diri, sehingga ketika kita ini berusaha untuk kembali memperkenalkan aktivitas baca ke dalam diri kita itu nggak kaget lagi. Aku juga udah pernah bikin beberapa rekomendasi atau booktuber favorit aku di video ini. Jadi teman-teman yang lagi reading slump bisa coba nontonin konten-konten mereka. Siapa tahu minat baca teman-teman bisa kembali bangkit. Oke, move on ke step selanjutnya. Jadi kalau teman-teman udah mulai ke-trigger nih minat bacanya, teman-teman bisa nih coba untuk mulai lagi melakukan aktivitas baca. Tapi perlu dijadikan catatan juga bahwa jangan terpaku dengan target baca ataupun TBR yang sudah teman-teman susun. Pahami diri teman-teman dulu. Ketika teman-teman akan memulai lagi aktivitas baca, coba deh tanya ke diri sendiri, aku ini lagi kepengen baca buku yang seperti apa sih? Karena again, kalau kita memaksakan diri lagi untuk memulai aktivitas baca dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan target kita sebelumnya atau sesuai dengan tubirin kita yang sudah pernah kita susun jauh-jauh hari, itu nantinya dikhawatirkan bisa merusak mood atau minat baca kita lagi. Jadi coba deh, kita lagi craving baca buku yang seperti apa, itu turutin aja. Misalnya, yang awalnya kita punya target baca buku self-improvement, buku-buku berat gitu. Kalau misalnya ketika kita reading slump, terus ketika kita mau lanjut baca tapi kita pengen genre yang romance atau fantasy, ya udah baca aja genre yang lagi pengen kita baca. Kemudian teman-teman juga bisa coba cari suasana tempat baca yang nyaman sesuai dengan preferensi teman-teman. Kalau teman-teman bisa baca di tempat umum, teman-teman bisa pergi ke kafe atau pergi ke taman dan lain sebagainya. Kalau teman-teman gak bisa baca di tengah keramaian, teman-teman bisa di kamar ataupun di perpustakaan. Pokoknya cari aja suasana tempat yang teman-teman inginkan supaya bisa mendukung aktivitas membaca teman-teman. Suasana tempat yang kita pilih ketika kita membaca itu sangat berpengaruh dengan kualitas baca. Terkadang kalau kita pilih tempat baca yang bikin kita ini nggak nyaman, konsentrasi kita akan buyar, terus kita jadi agak stres gitu ketika baca. Kenapa sih ini kok aku nggak masuk-masuk sama ceritanya atau sama kalimat-kalimatnya? Jadinya nanti takut mood kita kembali turun lagi. Kemudian ini juga merupakan salah satu tips tambahan sebagai upaya pencegahan ya, biar reading slump itu kalau bisa jangan menyerang lagi deh. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah sembuh nih dari reading slump, kalau teman-teman sudah menemukan tanda-tanda reading slump, segera sadari. Misalnya nih teman-teman lagi sakit, lagi kecapean, itu kan bisa men-trigger reading slump. Jadi coba teman-teman istirahat dulu yang cukup sebelum nanti tubuh kita ini kembali ready untuk melanjutkan aktivitas baca. Kemudian kalau misalnya teman-teman menemukan buku yang punya indikasi ini bakal bikin aku reading slump, ya udah jangan dilanjutin dulu. Jangan denial kalau buku itu memang tidak sesuai dengan selera teman-teman. Cari buku lain yang memang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. So ya, itu dia tadi beberapa tips dari aku buat teman-teman yang lagi mengalami reading slump. So ya, itu dia tadi beberapa tips yang bisa aku bagikan berdasarkan dari pengalaman aku juga. Semoga apa yang aku share ini bisa membantu teman-teman jadi alternatif kalau misalnya teman-teman lagi mengalami reading slump. And I think that's all for today's video. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru dari aku. And kalau teman-teman punya request, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!